Oke, jadi ini adalah Huawei Watch GT3 yang harganya 3 jutaan. Dan ini adalah Apple Watch Series 6 yang harganya 6 jutaan. Kalau kalian punya budgetnya, kira-kira kalian bakalan pilih yang mana? Sebenarnya kalau kedua produk ini di-compare bukanlah komparasi yang apple to apple, tapi lebih apple to Huawei. Kalian paham maksud saya kan ya? Bukan komparasi yang seimbang. Karena untuk Huawei Watch GT3 ini harganya 3 jutaan, sementara untuk Apple Watch Series 6 ini harganya 6 jutaan. Jadi selisihnya aja udah 2 kali lipat. Terus dari segi ekosistem juga beda banget. Huawei Watch GT3 pakai Harmony OS, sedangkan Apple Watch pakai Watch OS. Gampangnya kalau misalkan device kalian adalah iPhone, ya pilihan yang paling ideal adalah pakai Apple Watch. Sementara kalau device kalian Huawei, pilihan paling ideal ya pakai Huawei Watch GT3. Cuman si Apple ini agak pelit, atau kalau bahasa marketing mereka sih bahasa kerennya eksklusif gitu. Jadi si Apple Watch ini nggak bisa kita koneksikan dengan device yang bukan iOS atau bukan device produknya Apple. Sementara untuk Huawei Watch GT3 ini kita bisa koneksikan dengan iPhone atau juga bisa dengan Android asalkan kita download aplikasi Huawei Health-nya. Perbedaan yang paling signifikan dari Huawei Watch GT3 dan Apple Watch Series 6 adalah bentuknya. Apple Watch masih dengan ciri khasnya yang kotak, bahkan di Series 7 juga masih kotak juga. Kalau ini masalah selera sih ya, saya pribadi suka jam yang kotak. Jam tradisional saya semuanya itu bentuknya kotak. Ya ada beberapa yang bulat seperti Huawei Watch GT3 ini. Tapi dari segi positioning, Huawei ini menurut saya lebih pinter. Dia buat smartwatch-nya secara desain bisa menjangkau semua kalangan karena desainnya tradisional banget, nggak kayak smartwatch. Jadi buat pengguna yang nggak terlalu suka desain smartwatch yang terlalu techy atau futuristik masih bisa masuk. Kalau Apple Watch desainnya simple, tapi masih ada unsur-unsur techy-nya gitu. Tapi kembali lagi kalau desain itu selera masing-masing. Secara bentuk beda tapi ada dua tombol yang sama. Keduanya punya tombol scrolling dan juga tombol shortcut yang cara kerjanya hampir sama. Kita bisa tekan Crown-nya untuk masuk ke menu dan scrolling untuk zoom in ke menu. Bedanya animasinya di Watch OS menurut saya lebih bagus, lebih fluid, lebih dynamic dan lebih hidup ketika di scroll. Terus kalau Watch GT3 ikonnya itu berjajar rapi, sedangkan Watch OS acak-acakan memang, tapi terlihat kayak floating dan lebih hidup. Untuk feel haptic feedbacknya juga lebih enak si Apple Watch. Getarnya itu pas, sementara untuk Huawei Watch GT3 getarnya kayak seluruh casingnya gitu. Mirip seperti vibration feedback di HP mid-range. Ya wajar ya, karena Huawei Watch GT3 ini memang 3 juta dan Apple Watch Series 6 ini 6 juta. Terus kalau untuk layar, keduanya ini agak sulit dibedakan. Atau mata saya yang silinder, tapi memang kayak benar-benar sulit dibedakan. Huawei Watch GT3 pakai AMOLED dengan 325 dpi, Apple Watch dengan Retina display dan 326 dpi. Sama-sama terlihat tajam, pixelnya sama-sama terlihat rapet, benar-benar sulit untuk dibedakan. Kalau untuk Fluid OS-nya, Huawei Watch GT dengan Harmony OS-nya kalau dibandingkan dengan smartwatch lain yang pernah saya review dengan harga yang sama, 3 jutaan, lebih kerasa smooth dan responsif. Tapi kalau kita bandingkan dengan Apple Watch Series 6 ini, kerasanya memang masih lebih fluid dan juga lebih responsif di Watch OS. Animasi dan feel responsifnya itu kayak pas banget. Tapi selain itu tadi, banyak sektor yang menurut saya sesuai banget dengan kebutuhan saya di Huawei Watch GT3 daripada di Apple Watch Series 6. Pertama jelas adalah baterai ya. Untuk baterai ini, saya tuh pernah beli Apple Watch Series 5 yang sekarang dipakai istri saya. Terus saya coba Apple Watch Series 6 dengan harapan baterainya akan diperbarui, akan lebih baik. Tapi ternyata ya sama aja. Meskipun fitur always on display-nya itu saya matikan, tapi dia tetap nggak kuat untuk jalan 2 hari. Sementara untuk Huawei Watch GT3 ini, Huawei klaim dia bisa tahan sampai 14 hari. Jujur saya belum coba selama 2 minggu, cuman Huawei Watch GT3 ini kita review 4 hari yang lalu. Dan sekarang tanggal 4 baterainya itu masih sisa sekitar 35%. Belum saya cas sama sekali dan dia juga pakai always on display. Jadi kalau untuk urusan baterai jelas Huawei Watch GT3 lebih oke ketimbang Apple Watch Series 6. Untuk health analysisnya Huawei juga lebih lengkap dengan sensor barunya yaitu TrueSync 5.0. Kalau Apple Watch hanya ada heart rate monitoring dan juga SpO2. Di Huawei ada satu tambahan yaitu skin temperature detection yang jujur untuk kebutuhan saya pribadi nggak pernah pakai ya karena saya nggak ada alergi kulit apapun karena kulit saya ini kulit badak. Cuman buat pengguna yang mungkin kulitnya itu alergi debu, alergi suhu, jadi harus tahu temperatur suhunya, ya fitur ini bisa membantu. Terus keunggulannya sensor Huawei Watch GT3 dibandingkan dengan Apple Watch Series 6, di Watch GT3 ini kita bisa monitoring heart rate dan juga SpO2 all day, jadi seharian. Kita nggak
nggak perlu pencet lagi ukur gitu, nggak. Sementara di Apple Watch Series 6 ya dia masih bisa single untuk SPO2-nya. Jadi harus dipencet dulu kalau misal mau tahu kadar SPO2. Terus di Apple Watch ada fitur untuk breathe dan pengingat kalau kita duduk terlalu lama, dan fitur ini biasanya saya pakai banget karena saya itu sehari bisa duduk terlalu lama. Di Huawei pun juga ada, tapi dengan ada tambahan healthy living seperti minum air yang cukup, senyum, dan intinya jangan lupa bahagia. Yang sebenarnya ini adalah hal sepele tapi juga penting banget untuk kehidupan kita. Jadi kita nggak kena sakit mental. Terus kalau dari sisi konektivitas, kalau kita lihatnya dari GPS, Huawei lebih unggul karena Huawei memiliki 5 dual band GPS dari berbagai negara. Sedangkan Apple Watch hanya 4, yang nggak ada adalah GPS Beidou ya. Di Apple Watch ini GPS Beidou itu GPS dari China. Jadi buat yang suka lari atau hiking ke gunung, GPS-nya akan lebih presisi. Bahkan ketika saya coba untuk aktifkan mode lari outdoor di Huawei Watch GT3 dan saya tetap di dalam rumah, dia nggak mau jalan. Saya disuruh keluar rumah dulu untuk cari open space. Sementara kalau untuk Apple Watch, ya dia langsung running gitulah waktunya. Terus buat yang suka lari, di Huawei Watch GT3 ini fiturnya juga lebih lengkap. Ada personal AI trainer yang bisa kasih kita plan untuk lari yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter kita ketika lari. Kita juga bisa share hasil olahraga kita kalau misalkan pengen pencitraan di sosial media. Jadi yang diupload di sosial media itu ketika track larinya berapa kilo, padahal itu nggak lari ya, pakai sepeda. Ya buat pencitraan aja. Banyak teman-teman saya yang kayak gitu. Dan yang menarik di Huawei Watch GT3 ini, kalau misalkan kita lari terlalu semangat, terlalu jauh, dan kita lupa jalan, dia bisa kasih rute untuk kembali ke start yang awal. Sementara untuk Apple Watch ini AI running coach-nya nggak ada. Mode workout di Watch GT3 juga lebih banyak dengan 100 mode lebih workout. Sementara di Apple Watch ada 80 mode. Untuk yang suka banget olahraga, tentu fitur ini akan menyenangkan. Karena olahraga itu kan membosankan ya. Kalau yang kita lakukan adalah hal yang sama berulang-ulang. Jadi makin banyak variasi, makin asik. Dan data olahraga ini akan diproses oleh smartwatch untuk keperluan diet atau plan exercise. Di Apple Watch ada data untuk kalori yang udah terbuang, ada recovery time, dan body condition. Di Watch GT3, 3 itu tadi ada ditambah dengan F02 Max. F02 Max adalah tingkat maksimum yang dapat digunakan oleh tubuh ketika kita berolahraga. Biasanya data dari F02 Max ini digunakan untuk melihat kebugaran jantung atlet sebelum dan sesudah latihan. Jadi kita bisa tahu kapasitas kita ketika berolahraga. Nggak usah dipaksain, karena kalau dipaksain biasanya akan cedera atau sakit. Terus juga ada data training volume dan tingkat kelelahan yang semuanya sebenarnya bertujuan untuk melihat kemampuan tubuh kita apa bisa lanjut olahraga atau enggak. Kalau dari segi GPS tadi Apple Watch Series 6 kalah satu ya, karena dia nggak memiliki GPS Beidou dari China. Tapi kalau untuk urusan konektivitas, Apple Watch Series 6 unggul karena dia ada Wi-Fi dan juga ada selulernya. Jujur kalau untuk seluler saya pribadi dari awal beli sampai sekarang itu nggak pernah pakai karena dia eSIM ya, dan saya males ngurusinya kalau di Indonesia ini. Dan eSIM itu kalau nggak salah sementara ini yang bisa masih smartphone. Tapi kalau untuk Wi-Fi-nya saya sering pakai. Jadi kalau Huawei Watch GT3 masih bisa dipakai kalau nggak ada smartphone-nya, tapi fiturnya terbatas. Beberapa fitur mengharuskan dia untuk connect dengan smartphone. Di Apple Watch misal HP-nya nggak ada, asal dia terkoneksi dengan Wi-Fi masih bisa connect. Dan kalau misalkan saya di rumah pakai Huawei Watch GT3 terus ke lantai 2 yang agak jauh gitu, kadang langsung disconnect. Terus untuk aplikasi bawaan dari smartwatch-nya juga lebih banyak Apple Watch dengan Watch OS-nya. Walaupun beberapa nggak saya pakai. Ya ada plus dan minusnya lah ya. Masing-masing brand itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau masalah aplikasi di Huawei Watch GT3 kita juga bisa download aplikasi dari pihak ketiga yang mungkin kedepannya juga akan lebih banyak lagi. Tapi emang untuk Huawei Watch GT3 ini spesial ya. Walaupun kita nggak komparasikan dengan Apple, dengan smartwatch Android lain contohnya, dengan harga 3 jutaan aja menurut saya fiturnya udah terlalu lengkap dan juga udah terlalu murah dengan Harmony OS-nya. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kalian saya kasih pertanyaan, kalau ada budgetnya, kira-kira kalian bakalan beli Huawei Watch GT3 atau Apple Watch Series 6? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.